Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita melanjutkan bagian 2 dari sejarah Kesultanan Aceh, Perang Aceh. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret tahun 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, tetapi tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, tetapi lagi-lagi gagal, dan pada tahun 1892 dan tahun 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896 Dr. Christian Slook Hulgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ulbalang dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksana pada masa Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heltas. Pasukan Marsosri dibentuk dan Jitsi van Dalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman. Pada tahun 1879 dan tahun 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Shah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan Sultan ditolak Rusia. Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Pole Muhammad Daud, Tuanku Raja Kumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama, pada bulan September. Perjuangan dilanjutkan oleh ulama keturunan Tegekan, Cik di Tiro dan berakhir ketika TGK, Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon kemudian ke Batavia pada tahun 1907, maka menandakan berakhirnya Kesultanan Aceh yang telah dibina berabad-abad lamanya. Di akhir tahun 1930-an, berkembang gagasan untuk menghidupkan monarki dengan memulangkan Tuanku Muhammad Daud Shah ke Kutaraja. Belanda tidak menentang secara terbuka gagasan restorasi monarki, namun menolak Tuanku Muhammad Daud Shah untuk duduk di singgasana kembali. Sikap Belanda yang demikian membuat pendukung gagasan tersebut mengusulkan Tuanku Mahmud, mantan anggota Volksraad dan pegawai pribumi Aceh tertinggi di administrasi Belanda di Aceh, sebagai calon sultan. Usulan ini ditentang keras oleh kelompok Ule Balang yang menikmati otonomi besar pada masa pendudukan Belanda. Mereka khawatir bahwa dengan naiknya sultan maka pengaruh posisi mereka berkurang, bahkan hak turun-temurun sebagai kepala daerah bisa ditanggalkan. Salah satu tokoh penentang keras dari kaum Ule Balang adalah Teuku Muhammad Hasan Gelumpang Payong Hasandik. Penentang di kalangan ulama adalah Tunku Muhammad Daud Bloruwer. Beliau bukan tidak ingin kembalinya kesultanan, melainkan tidak menyukai orang yang akan menduduki tahta Batil Tabam, yaitu Tuanku Ibrahim dan Tuanku Mahmud. Tuanku Ibrahim dianggap memiliki akhlak yang kurang baik, sedangkan Tuanku Mahmud meski cakap tapi terlalu dekat dengan Belanda. Kelompok ulama muda terutama yang tergabung dalam POS sangat mendukung ide ini. Hal ini dilatar belakangi banyak di antara mereka yang mengalami kepahitan hidup di bawah kekuasaan para Ule Balang yang hanya tunduk kepada kekuasaan Belanda, dan banyak dari Ule Balang tersebut bersikap otoriter. Mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadukan nasib, karena Belanda senantiasa berpihak kepada Ule Balang. Situasi demikian tidak terjadi jika ada pemerintahan sultan. Setidaknya sultan berada di bawah bayang-bayang ulama. Namun demikian ide ini kemudian luntur seiring berkuasanya Jepang di Aceh.
Pemerintahan. Sultan Aceh atau Sultanah Aceh adalah penguasa atau raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di GMNG Pandai, Bandar Aceh Darussalam, kemudian pindah ke dalam Darut Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibu kota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya, akibat perang dengan Belanda pindah ke Kumala, sebuah daerah di pedalaman Pidi. Sultan-sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 Panglima Sagu dan Tuku Kadimalikul Adil Mufti Agung Kerajaan. Sultan Barusa, jika telah membayar jinem Aceh mas kawin Aceh, yaitu mas murni 32 KT, uang tunai 1.600 ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan daerah Bibol, sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Shah, adalah daerah dalam Darut Dunia, Masjid Raya, Mauraksa, Lung Bata, Pagarai, Lamsayun, Pulanggahan, GMNG Jawa dan GMNG Pandai. Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan 2 cara, yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan, tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. Sekian dulu cerita singkatnya, nantikan video lanjutan di cerita Kesultanan Aceh bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.